Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Bojonegoro, yang saya hormati Rektor Universitas Bojonegoro, yang saya hormati Sivitas Akademika, mahasiswa Universitas Bojonegoro, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ketemu bulan Ramadan lagi, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Maka dari itu marilah kita persiapkan mental kita dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, membantu sesama di antara sesama muslim dan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya puasa ini adalah rukun Islam yang keempat yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam, setiap muslim, dan harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu ini berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat yang terdahulu, agar kalian semuanya ini, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa, yang mana puasa ini sudah pernah diwajibkan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mau puasa dengan tulus ikhlas, dengan sepenuh hati melaksanakan perintah Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan, dan insya Allah kita akan kembali menjadi fitri, menjadi suci sebagaimana bayi yang baru lahir. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insya Allah itu sabda Rasulullah yang bisa kita pegang kalau kita betul-betul melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh ikhlas, dengan tawadhu, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa ini ada dua dimensi, diantaranya adalah dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah bahwasanya puasa ini menganjurkan kita, mengharapkan diri kita agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan meningkatkan keimanan dan ketawadukan kepada Allah, maka dari itu kita akan menjadi orang-orang yang sedang mendapatkan derajat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun.
Sesungguhnya amal soleh yang lain itu keterkaitannya dengan sesama manusia. Namun ibadah puasa ini hanya Allah yang tahu, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Oleh sebab itu banyak manfaat yang kita raih ketika kita menjalankan ibadah puasa. Rasulullah juga sudah bersabda, sumu tasihu, bahwasanya kalau kita ini mau melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, maka kita akan menjadi orang-orang yang sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Badan kita akan semakin sehat. Karena apa? Dengan ibadah puasa, insya Allah aliran darah kita akan semakin normal. Lambung kita akan semakin baik, karena lambung kita selama 1 tahun ini bekerja maksimal, mengunyah makanan, dan seterusnya, sehingga menjadi zat-zat makanan yang diserap oleh seluruh tubuh. Namun dengan puasa ini memberikan kesempatan kepada organ kita, lambung kita ini menjadi sehat walafiat, karena diatur sedemikian rupa. Aliran darah kita juga semakin segar, karena kolesterol yang ada di dalam tubuh juga semakin hari akan semakin hilang, sehingga menambah kesehatan bagi tubuh kita semuanya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu, sehat jasmani juga sehat rohani. Insya Allah dengan berpuasa, dengan selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah di samping jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Karena apa? Karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, ingin selalu tawaduk kepada Allah, ingin selalu taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah, niscaya perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari juga akan semakin baik dan semakin bermanfaat untuk manusia. Untuk itu, dimensi yang kedua dalam puasa Ramadan ini adalah dimensi insaniyah, di mana puasa ini akan menambah kepekaan sosial kita kepada sesama manusia. Bagaimana ketika kita ini merasa berkecukupan, merasa menjadi orang kaya, yang berlimpah, mobilnya mewah, sawahnya luas dan seterusnya, mungkin tidak kekurangan dengan makanan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang tidak mampu, yang setiap sehari-harinya dia makan saja ini sangat kurang. Jangankan makanan yang enak, tidur yang nyenyak, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka ini sangat kekurangan. Banyak yang kita lihat, misalnya saja di pantai jompo, orang-orang tua yang jompo, yang sudah tidak dipelihara oleh sanak familinya, karena memang tidak ada famili. Kemudian bagaimana dengan yatim piatu yang ada di panti asuhan? Sudah barang tentu mereka ini sangat kekurangan, membutuhkan perhatian dari kita semuanya ini yang merasa berkecukupan. Oleh sebab itu, dengan puasa kita lapar, kita dahaga, sehingga akan merasakan begitu perihnya mereka ini dalam mencari makanan, dalam mencari penghidupan yang sangat kekurangan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah kecukupan, kita diberikan oleh Allah begitu banyak rezeki. Maka dari itu, mari kita salurkan rezeki kita ini, sebagian dari rezeki kita ini untuk sedekah, untuk zakat dan seterusnya, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik di panti jompo, baik di panti asuhan maupun yang lainnya. Mereka perlu pertolongan kita, mereka butuh bantuan kita. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan.
tolong menolonglah kalian semuanya ini dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan kemungkaran. Oleh sebab itu, kesempatan bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bulan puasa ini untuk mengasah kepekaan sosial kita, untuk meningkatkan kepekaan sosial kita, agar kita mau membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, baik berupa makanan, pangan, sandang, papan, dan seterusnya. Mereka ini betul-betul perlu santunan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping itu mengasah kepekaan sosial kita, pendidikan kepekaan sosial kita, kita juga harus melihat lingkungan sekitar kita. Janganlah karena kita merasa berkecukupan, karena kita merasa kaya, sehingga kita, perilaku kita, gaya hidup kita yang bermewah-mewahan, gaya hidup kita yang merasa kaya, merasa sok, dan seterusnya, sehingga menampilkan gaya hidup mewah di tengah masa pandemi, di tengah kesulitan ekonomi. Maka dari itu, wujud kepekaan sosial ini tidak hanya sekedar membantu, tidak hanya sekedar memberikan santunan, membantu mereka, namun kepekaan sosial ini juga dalam rangka untuk bagaimana memanage perilaku kita ini jangan sampai bergaya hidup mewah. Karena apa? Bergaya hidup mewah ini juga tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Alhaakumut takasur hatta surtumul maqabir, dan seterusnya al-ayah. Ini menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk bergaya hidup mewah, bermegah-megahan di saat pandemi, di saat lingkungan kita sangat membutuhkan. Ini upaya pendidikan kepekaan sosial. Jadi di samping kita memberikan santunan dengan lewat sedekah, lewat zakat, wakaf, dan seterusnya, kita juga harus menjaga perilaku kita, jangan sampai bergaya hidup mewah. Saya khawatir nanti menimbulkan anarki sosial dengan bergaya hidup mewah tersebut. Oleh sebab itu, di bulan puasa ini, marilah kesempatan kita untuk beramal soleh, kesempatan kita untuk bersedekah, kesempatan kita untuk zakat, dan seterusnya, sehingga bisa membantu meringankan saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena mereka memang betul-betul sangat membutuhkan uluran tangan kita semuanya. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.